Bertemu lagi dengan saya Carla. Kita sudah sampai di video yang ketiga ini, di mana kita akan membahas tentang pengenalan basic Cisco. Nah, pertama kita akan meremote device menggunakan Cisco nih. Jadi di sini terdapat kabel serial. Nah, di sini terdapat port serial konsol. Nah, port ini yang digunakan kita untuk meremote device menggunakan kabel serial konsol yang ini. Oke, biar bisa paham, langsung saja kita untuk mencoba di Cisco-nya. Akan memasang switch menggunakan yang paling kiri ini, lalu kita tambah di sini standard switch. Nah, lalu saya akan menambahkan PC di sininya. Nah, kita akan menggunakan kabel untuk meremote. Kita akan menggunakan kabel yang serial nih. Kita menggunakan yang kabel konsol di sini. Lalu kita pilih yang konsol. Lalu di PC-nya kita pilih RS yang atas 232. Nah, teman-teman, kalau di switch itu kan untuk konfigurasi kita bisa menggunakan CLI. Nah, tapi kali ini kita akan meremote-nya menggunakan PC, jadi nggak akan mengkonfigurasi di switch-nya. Nah, jadi kita akan pergi ke PC, terus pergi ke bagian desktop, kemudian terminal. Nah, di sini kita langsung aja kita klikkan yang OK. Maka di sini kita sudah bisa meremote si switch-nya nih. Di sini ada tulisan switch. Jadi kita bisa konfigurasinya nih di PC. Di sini di terminalnya. Kita akan lanjut perintah dasar yang dari Cisco. Kita bisa pergi ke switch-nya. Nah, di sini kita sudah pergi ke bagian CLI. Nah, di sini terdapat tanda yang seperti ini, teman-teman. Lebih dari ini artinya kita lagi ada di mode user. Nah, di mode user ini tapi akses kita itu terbatas. Nah, biar aksesnya nggak terbatas, kita pergi ke enable atau kita bisa singkat dengan EN. Nah, ini di sini artinya kita sudah ada di mode privilege, di mana di sini kita bisa melihat, lihat menggunakan berbagai macam komen. Ini kalian ketikkan tanda mode dan enter. Nah, di sini ada komennya. Di sini ada more itu artinya lainnya. Ini kalau kita menggunakan spasi itu akan lebih banyak menampilkan lebih banyak. More itu artinya lainnya. Ini kalau kita menggunakan spasi ini akan lebih banyak. Jadi itu kita ibaratkan kayak root kalau di Debian. Nah, untuk konfigurasi kita perlu masuk ke T. Nah, di T ini akan muncul tulisan config. Disinilah kita bisa melakukan konfigurasi. Ini disebut dengan mode global configuration. Nah, untuk kembalinya itu kita menggunakan perintah exit. Kita singkat saja menggunakan X. Nah, maka di sini kita bisa kembali ke mode enable. Kita akan coba exit kembali. Oke, lanjut kita bahas tentang service password instruction. Nah, teman-teman, ini misal kalau kita pergi ke EN nih, nah ini kan langsung bisa. Nah, kita akan coba untuk membuat password saat kita masuk ke EN-nya atau enable-nya nih. Caranya itu seperti tadi. Untuk konfigurasi kita perlu masuk ke OK, kemudian enter. Nah, cara menambahkan passwordnya kita menggunakan perintah enable terus kemudian password. Nah, misal ini saja biar gampang, kemudian di enter. Terus ini saya coba exit, kemudian exit lagi. Nah, di sini kita coba masuk ke mode enable nih, EN. Nah, maka di sini kita sudah dimintai passwordnya yang tadi kita buat. Saya masukkan passwordnya 125 dan ini emangnya masuk nih ke mode EN. Nah, maka di sini kita sudah dimintai passwordnya yang tadi kita buat. Saya masukkan passwordnya 125. Nah, ini emang passwordnya nggak kelihatan, teman-teman. Nah, kalian coba ketikkan passwordnya saja terus di enter. Nah, di sini saya sudah bisa masuk. Nah, untuk passwordnya kita bisa menggunakan perintah show run. Kalian scroll saja. Nah, di sini ada
enable password 12345. Nah, tapi teman-teman, enable password ini dia tidak secure atau nggak aman. Misal kalau kita konfigurasi terus di samping kita ada orang, nah orang itu kan bisa melihat ini saat kita melihat showernya. Nah, ada juga yang lebih aman lagi nih, yaitu menggunakan enable secret. Nah, oke, langsung aja kita praktekkan. Kita masuk ke EN, lalu kita masukkan password yang dari secret tadi 12345. Kita coba showeran tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk yang enable password itu kan ini passwordnya kelihatan, sedangkan kalau yang enable secret itu passwordnya nggak kelihatan. Jadi ini lebih secure. Nah, caranya nih agar enable passwordnya menjadi kode seperti ini, seperti yang enable secret. Nah, itu ada caranya. Untuk caranya seperti tadi, bisa config. Caranya itu dengan enable password. Jadi nantinya enable password ini untuk passwordnya nggak akan kelihatan seperti yang enable secret, nanti akan terlihat seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bisa enter aja, kemudian kita bisa exit, lalu kita bisa kemudian kita exit, kemudian kita coba show run lagi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat untuk yang enable password itu dia diubah menjadi semacam mode, jadi sama dengan yang enable secret. Nah, tapi menggunakan service password encryption untuk mengubah password sendiri semacam encryption seperti itu nggak aman teman-teman, karena bisa di-crack mengenai browser. Jadi di browser ketikkan Cisco password descript, nantinya kita akan mempaste dari kode yang ini. Nah, nantinya di browser tersebut bisa kelihatan passwordnya, jadi lebih aman menggunakan yang enable secret daripada enable password. Oke, kita lanjut konfigurasi IP di router. Nah, di sini untuk topologinya ini saya hapus saja semuanya, kalian bisa lihat ini juga saya hapus. Di sini saya akan tambahkan router yang 2811. Nah, yang ini lalu saya akan tambahkan switch yang 2960 di sini. Nah, di sini saya juga akan menambahkan 2 PC. Kalian bisa sebelah sini dan juga PC yang sebelah sini. Terus di sini juga ada PC lagi satu di sini. Kemudian di sini kita hubungkan menggunakan kabel yang otomatis. Kita hubungkan ke switch. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kelompok bagian sini ini akan menggunakan satu blok subnet yang sama antara PC 1 dan 2. Di sini kita bisa ganti nama terlebih dahulu. Saya di sini PC 2, di sini PC 3. Nah, PC 2 ini. Nah, jadi teman-teman di sini untuk yang kelompok bagian sini ini akan menggunakan satu blok subnet yang sama antara PC 1 dan PC 2. Sedangkan yang terpisah di sini kita akan menggunakan blok subnet yang berbeda. Nah, karena jika blok subnetnya berbeda itu kan nggak bisa ping ya. Jadi ini sama ini tuh nggak bisa ping. Nah, oleh karena itu untuk menghubungkan yang berbeda network kita bisa menggunakan router sesuai yang saya jelasin di video sebelumnya. Nah, sebelum itu saya akan memasang node dulu untuk konfigurasi IP-nya di ini. Nah, di sini saya akan menggunakan 10.10.0/24. Kemudian untuk arah yang sini saya akan pasang misal 10.10.1, size-nya juga 24. Untuk yang arah ke sini 10.10.2, size-nya juga 24. Kemudian di PC-nya nanti saya akan pasang 10.10.10 titik 2 slash 24. Di PC 2 nya juga saya akan pasang 10.10.10 titik 3 lalu yang 10 titik 3 slash nya juga 24. Kemudian nah dari
dari router ke PC 3 itu, ini nantinya kita akan menggunakan network yang 20.20.20 titik kosong, slashnya juga sama 24. Nah, untuk jalurnya di sini saya akan menggunakan 20 20 20.1. Untuk yang divisi 3 nya menggunakan yang 20 titik 2 slashnya 24. Nah, saya akan menjelaskan dari topologinya terlebih dahulu dari router. Nah, router itu kan dia mempunyai dua jalur nih, yaitu FA0/0 yang mengarah ke sini, kelompok yang sini, dan juga FA yang 01 ini yang mengarah ke PC ini. Nah, ini kan outputnya 10.10.10.0. Nah, di sini 20.20.0 yang mewakili ini, 10.10.10.0 yang mewakili ini, dan juga ini. Nah, itu kan dari kelompok sini ke ini itu kan outputnya beda nih. Jadi dia membutuhkan router. Nah, juga teman-teman perlu diketahui kalau di real device-nya itu, di router itu nggak akan ada jalur seperti ini teman-teman, FA0/0, FA0/1. Ini ada, cuman kita coba ke config dulu nih. Nah, di sini kan ada FA00, FA01 itu kan kalau di real device-nya nggak ada. Jadi kalau di real device-nya itu kita menggunakan CLI. Oleh karena itu, agar terbiasa kita pakai CLI dulu. Seperti yang saya sebelumnya, kita perlu masuk ke enable dulu nih. Terus kemudian konfigurasi untuk konfigurasi. Terus sekarang kita akan konfigurasi ke jalur yang ini, yang mengarah ke kelompok ini. Nah, jadi jalurnya itu kan lewat FA0/0. Kita masuk dulu nih ke interface-nya, INT FA0/0. Nah, setelah itu kita baru konfigurasi IP. Untuk yang mengarah ke jalur yang sini, IP-nya itu adalah yang ini teman-teman. Nah, perintahnya itu IP add, masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.1. Nah, ini kan slash-nya 24 kan. Nah, sedangkan kalau di Cisco nggak bisa pakai slash atau nggak bisa pakai CEDR, tapi pakainya subnet mask yang 24 itu kan subnet masknya 255.255.255.0. kemudian di enter. Nah, tapi teman-teman lihat di sini itu kan masih merah ya. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan perintah no shutdown atau bisa disingkat no sh. Nah, kalian bisa lihat ini menjadi hijau. Nah, arah yang ke sini kita ini teman-teman. Kita lanjut ke arah yang sini, jalannya itu melalui FA0/1. Oke, langsung saja kita ini exit dulu. Kita masuk ke interface-nya, INT FA0/1. Enter. Maaf, di sini saya ada kesalahan. Kita set dulu 20 20.1 255 jangan lupa diaktifkan dengan shutdown, di enter lagi. Nah, oke, di router kita udah konfigurasi IP-nya. Sekarang kita konfigurasi di masing-masing PC-nya. Di PC 1 dulu yang ini, kita pergi ke IP, ke desktop, kita klik IP configuration, masukkan IP-nya 10.10.10.2 karena slash 24, subnet mask-nya itu 255.255.0. Nah, untuk gateway-nya, jadi gateway itu jalan-jalan yang akan menjadikan yang ada di kelompok ini bisa terhubung saling ke komunikasi di kelompok ini. Nah, jalannya itu kan melalui router ya. Nah, di sini kita sudah konfigurasi nih untuk jalurnya, yaitu yang ini. Oleh karena itu, untuk gateway-nya kita bisa oke, di PC 1 sudah. Lanjut di yang PC kedua, kita pergi config, desktop, nanti konfigurasi, masukkan IP-nya 10.10.3. Nah, default gateway-nya juga sama dengan yang di PC 1. Terus kemudian di PC yang ketiga, yang ini, desktop IP configuration 20.20.2. Subnet mask-nya sama karena masih 24. Nah, untuk gateway yang ini kita menggunakan gateway yang 20.20.1. Jalurnya yang itu.
kemudian oke, kita sudah konfigurasi IP di masing-masing PC-nya. Nah, selanjutnya kita bisa cek ping nih, atau biar lebih gampang kita bisa kirim paket saja. Nah, kita kirim nih dari yang ada di satu blok subnet yang sama, yaitu dari PC 1 ke PC 2. Ini pastinya sudah berhasil ya teman-teman, karena berada di satu blok subnet yang sama. Nah, ini sudah successful. Nah, kita akan coba antara dari PC 2 ke PC 3, mereka berada di blok subnet yang sama, apakah sudah bisa atau belum. Nah, ini kita coba ini saja dulu. Nah, ini kita coba ping saja dulu. Kita ke command prompt di PC 2 nya, lalu kita bisa tekan ping ke PC yang ketiga, yaitu 20.20.2. Nah, di sini udah TTL teman-teman, atau reply hasilnya. Atau kita juga bisa kirim paket nih, PC 2 ke PC 3. Nah, ini sudah successful. Oke, itu kita sudah konfigurasi router dan juga divisinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perintah N nih. Kita buka di router 1 CLI. Nah, misal kalau pengen konfigurasi kan kita bisa masuk ke bisa masuk ke N, lalu config ini teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan masuk ke interface fr0/0. Nah, kalau kita menggunakan perintah exit nih atau ex, nah kita masih ada di mode yang config-nya, yang ada tulisan config-nya. Nah, sedangkan ini misal saya akan masuk lagi ke int interface fr0/0, saya enter. Sedangkan kalau kita menggunakan perintah N, kita coba enter. Nah, maka kita sudah kembali ke mode privilege-nya nih, atau mode root-nya, gampangnya begitu. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Service password encryption.